Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nacayanti Saragi. Saya dengan NIM 2502110238. Di sini saya akan membahas materi mata kuliah kewirausahaan dengan judul orientasi pada tindakan. Di sini adalah materi keempat, yaitu membangun karakter wirausahawan yang berorientasi pada aksi. Di mana dosen pengampu saya yang saya hormati adalah Bapak Khairul STMT. Sebelum itu, di sini agenda materi kita yaitu yang pertama, pentingnya berorientasi pada tindakan dengan pertanyaan penting, yaitu mengapa seorang wirausahawan harus action oriented. Yang kedua itu adalah menjadi pribadi berorientasi tindakan, di mana karakter dan kebiasaan efektif menurut Stephen Covey. Dan yang ketiga adalah 7 kebiasaan wirausahawan sukses yang bersifat proaktif, goal oriented, first thing first, win-win, dan sebagainya. Yang keempat adalah manajemen kepentingan sinergi, di mana win-win solution dan kekuatan kolaborasi. Dan yang kelima adalah inspirasi dari kisah Lynn Salt yang berani gagal dan pantang menyerah menuju kesuksesan. Baik, di sini kita akan membahas materi pertama. Teman-teman, kalau kita bicara soal wirausaha, satu hal yang selalu menjadi pembeda antara wirausahawan yang berhasil dan yang tidak adalah seberapa cepat dan seberapa berani ia mengambil tindakan. Seorang wirausahawan sejati tidak hanya berhenti pada tahap bermimpi atau merencanakan. Ia mengeksekusi idenya meskipun kondisi belum ideal, meskipun ada resiko yang harus dihadapi. Dan memang resiko ini tidak akan pernah hilang. Ketidakpastian akan selalu ada. Keterbatasan akan selalu menjadi bagian dari perjalanan. Tapi, teman-teman perlu kita ketahui bahwa justru disitulah bedanya wirausahawan yang efektif memilih untuk tetap melangkah di tengah semua itu. Karena bila terus menunggu waktu yang sempurna, menunggu modal yang cukup, menunggu kondisi yang ideal, kesempatan itu tidak akan menunggu kita. Ia akan berlalu dan yang hanya ada akan penyesalan yang terjadi pada diri kita sendiri karena kita berpikir mengapa kita tidak memulai dari awal. Inilah mengapa orientasi pada tindakan bukan sekedar nilai tambah. Ini adalah fondasi dari jiwa seorang wirausahawan. Menjadi pribadi berorientasi. Menurut Stephen Covey, manusia efektif adalah manusia yang dilandasi oleh sikap-sikap berikut. Yang pertama itu adalah adil atau fairness. Yang kedua itu adalah persamaan atau equity. Yang ketiga adalah integrasi atau integrity. Yang keempat jujur atau honesty. Dan sabar dan tekun serta berpikir positif. Di mana adil ini menuntut kita untuk mengutamakan keadilan dalam setiap keputusan dan tindakan bisnis. Dan persamaan ini menuntut kita mengedepankan prinsip kesetaraan yang menghubungkan kerja dan kemitraan. Dan integrasi ini menuntut kita untuk menjaga kejujuran dan konsistensi antara ucapan dan perbuatan. Dan serta kejujuran ini bersikap transparan dalam setiap transaksi maupun komunikasi bisnis, dan sabar serta tekun. Tidak mudah untuk menyerah dan terus berupaya mencapai tujuan yang panjang, serta berpikir positif, di mana selalu melihat peluang di balik setiap tantangan dan hambatan. Dan yang paling penting dari pemikiran Covey ini adalah karakter seseorang dibentuk oleh kebiasaan, bukan sesuatu yang tiba-tiba ada, bahkan bukan bawaan dari lahir, melainkan sesuatu yang kita bangun sedikit demi sedikit melalui apa yang kita lakukan setiap hari. Artinya, siapapun kita punya kesempatan yang sama untuk membentuk karakter wirausahawan yang kuat selama kita mau mengembangkan kebiasaan yang benar.
Selanjutnya, kita akan membahas kebiasaan pertama yang perlu kita bangun dalam kewirausahaan adalah kebiasaan proaktif, di mana proaktif ini adalah fondasi utama dari orientasi pada tindakan. Seseorang yang proaktif mengambil inisiatif untuk bertindak, bukan menunggu dan berwacana, di mana proaktif ini kita tidak menunggu masalah datang baru bergerak, tetapi kita tidak menunggu peluang mengetuk pintu sebelum kita bersiap. Kita mengambil inisiatif lebih dulu dan lebih awal, serta lebih sigap dalam mengambil keputusan. Dalam bukunya yang lain, Who Moved My Cheese, Covey menggambarkan dua tipe karakter yang sangat-sangat kontras. Ada yang langsung bergerak begitu melihat perubahan, mereka menggunakan intuisi, memperhatikan sinyal sekecil apapun dan tidak terkait pada zona nyaman. Di sisi lain, ada yang terlalu terpaku pada kondisi lama, terlalu fokus pada resiko, cenderung menyalahkan situasi, dan terlalu banyak berpikir hingga lupa untuk bertindak. Dalam dunia wirausaha yang terus berubah, karakter yang pertama adalah proaktif. Bukan sekedar pilihan, tetapi itu harus menjadi keharusan yang dimiliki oleh seorang wirausaha. Selanjutnya, kita akan membahas kebiasaan kedua dan ketiga, yaitu goal oriented dan first thing first. Di mana kebiasaan kedua adalah berorientasi pada tujuan, atau Covey menyebutkan begin with the end in mind. Seorang wirausahawan yang baik tidak hanya bergerak, ia bergerak ke arah yang benar dan bermakna. Ia tahu dengan jelas apa yang ingin ia capai dan ia menyusun langkah-langkahnya berdasarkan gambaran akhir yang sudah ada dan sudah dipikirkannya di benaknya. Tanpa tujuan yang jelas, kita hanya akan sibuk tanpa arah, berputar tanpa kemajuan. Nah, hal ini berkaitan langsung dengan kebiasaan ketiga, yaitu mendahulukan yang utama. Fokus pada hal-hal yang urgent atau mendesak dengan membuat skala prioritas. Tidak semua hal dapat dikategorikan sebagai prioritas utama. Tidak semua hal yang perlu dikerjakan dengan prioritas yang sama. Artinya, wirausahawan yang efektif tahu mana yang benar, penting, yang mana yang mendesak, dan mana yang tidak, dan mana yang bisa diatur belakangan. Ia tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam kesibukan yang tidak membawanya kemana-mana. Fokusnya hanya pada yang utama, alokasikan energi terbaik untuk hal yang paling bernilai, dan itulah kuncinya. Selanjutnya, kita akan membahas kebiasaan berpikir dan bertindak atau disebut win-win. Kebiasaan keempat membawa kita bahwa dimensi relasi, yaitu berpikir dan bertindak atau win-win. Dalam menjalankan bisnis, kita tidak bisa berjalan sendiri. Ada banyak hal yang terlibat seperti keluarga, karyawan, investor, pemasok, penyalur, konsumen, dan mitra bisnis lainnya. Win-win ini, di mana win-win ini adalah kondisi ideal. Semua pihak mendapatkan keuntungan, kemitraan berkelanjutan atau sustainable, dan pasar berkembang bersama. Semua pihak mendapatkan manfaat, mendapatkan keuntungan, dan hubungan kita dengan pihak lain juga berkelanjutan. Kepercayaan yang tumbuh dan bisnis berkembang bersama. Inilah yang harus kita kejar sebagai seorang wirausahawan. Yang kedua adalah win-loss, di mana saya untung, pihak lain dirugikan. Terlihat menggiurkan untuk jangka pendek, tapi ini merusak kepercayaan yang tidak bisa bertahan lama. Jadi, ini merupakan hal yang kurang baik untuk kita dalami dalam berwirausaha. Yang ketiga adalah loss win, di mana kita yang selalu mengalah. Yang membuat ini bukan kebaikan, ini justru merugikan diri sendiri dalam jangka waktu yang panjang. Tindakan yang self-defeating ini akan merugikan diri kita sendiri. Dan yang keempat itu adalah loss-loss, semua pihak dirugikan, tidak ada yang keluar sebagai pemenang. Jadi semua orang rugi dalam kegiatan ini, kemitraan bersifat destruktif, pasar menyusun, dan tidak ada pemenang dalam konflik ini. Wirausahawan yang visioner selalu berusaha menciptakan kondisi win-win, karena bisnis yang kuat dibangun di atas kepercayaan yang dijaga, bukan keuntungan yang diambil. Selanjutnya itu adalah 3
kebiasaan terakhir yaitu memahami untuk dipahami, sinergi, menajamkan ketahanan, fleksibilitas, dan kekuatan. 3 kebiasaan terakhir ini merupakan kebiasaan yang sebenarnya saling berhubungan satu sama lain dan semuanya berbicara soal hubungan dengan orang lain maupun dengan diri kita sendiri. Kebiasaan kelima itu adalah memahami untuk dipahami. Untuk mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan, wirausahawan harus mampu mengetahui apa yang diinginkan oleh pihak lain atau rekan usaha dan apa makna menang bagi mereka. Prinsipnya, pahami dulu kebutuhan orang lain sebelum mengutarakan tujuan pribadi kita. Sebelum kita mengutamakan keinginan dan kepentingan kita perlu lebih dulu memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh orang lain. Dan dalam bisnis itu, kemampuan mendengar dan berempati adalah aset yang sangat berharga. Dan kebiasaan kedua adalah sinergi, atau yang keenam adalah sinergi. Sinergi ini berarti total yang dihasilkan lebih besar dari jumlah bagian-bagiannya. Jika A menghasilkan 5 dan B menghasilkan 5, maka A tambah B dengan sinergi akan menghasilkan lebih dari 10. Wirausahawan yang aktif mencari kolaborasi yang menciptakan nilai tambah yang luar biasa. Konsep yang sangat menarik ini, kolaborasi yang baik bisa menghasilkan sesuatu yang melebihi kemampuan yang masing-masing individu secara terpisah. Kalau saya bisa menghasilkan 5 dan Anda bisa menghasilkan 5, maka sinergi yang tepat antara kita bukan menghasilkan 10, tetapi jauh dan jauh lebih dari itu. Dan kebiasaan ketujuh adalah menajamkan ketahanan, fleksibilitas, dan kekuatan, di mana terus mengasah diri, menjaga dan meningkatkan kapasitas diri secara menyeluruh dan baik fisik, mental, emosi, maupun spiritual, karena wirausahawan yang tidak merawat kualitas dirinya tidak akan bisa memberikan yang terbaik bagi usahanya. Dan teman-teman, perlu kita ketahui, di luar ketujuh kebiasaan itu, ada satu hal yang tidak kalah penting untuk kita bahas, yaitu mengenal dan mengembangkan keunikan pribadi kita, menemukan keunikan pribadi kita. Jadi, menemukan keunikan pribadi kita, mengenal potensi diri yang tersebar pada diri kita, ada 4 elemen utama. Yang pertama itu adalah pikiran, di mana pikiran ini adalah kemampuan berpikir, berkreasi, dan merumuskan visi. Terus mengembangkan kemampuan berpikir, analitis, dan kreatif, serta rumuskan visi yang hebat untuk diri dan bisnis kita. Yang kedua itu adalah tubuh atau body, di mana kondisi fisik yang menopang seluruh aktivitas kita dengan menjaga kesehatan fisik agar memiliki stamina energi yang menjalankan aktivitas wirausaha dengan secara optimal. Yang ketiga itu adalah heart atau hati, di mana kecerdasan emosional dan kemampuan membangun relasi yang bermakna. Kembangkan kecerdasan emosional, empati, dan kemampuan membangun relasi yang bermakna dengan orang lain merupakan hal yang paling penting untuk kita temukan dalam diri kita. Yang keempat sekaligus yang terakhir adalah jiwa, nilai-nilai dan kompas moral yang memandu setiap keputusan kita. Jadi, perkuat dimensi spiritual sebagai fondasi nilai-nilai, moral, dan etika dalam setiap langkah berwirausaha adalah kompas atau nilai-nilai yang memandu kita dalam setiap mengambil keputusan-keputusan besar dalam berwirausaha. Jadi teman-teman, wirausahawan terbaik bukan selalu yang paling pintar atau paling berpengalaman, tapi yang paling mengenal dirinya sendiri dan yang paling konsisten mengembangkan keempat dimensi potensi, yaitu pikiran, tubuh, hati, dan jiwa tersebut. Dan hal yang sama berlaku ketika kita memimpin orang lain, membantu mereka menemukan dan menumbuhkan potensi yang mereka miliki. Baik, selanjutnya kita akan membahas kisah inspirasi Abraham Lincoln. Sebelumnya, saya menyampaikan kesimpulan, izinkan saya berbagi sebuah kisah nyata yang menurut saya merangkum seluruh esensi dari materi kita hari ini. Ini adalah kisah seorang pria yang hidupnya dipenuhi dengan kegagalan.
bukan 1 atau 2 kali teman-teman, tetapi bertahun-tahun dan terus-menerus dia mengalami kegagalan. Pada tahun 1831, ia gagal dalam bisnis. Pada tahun 1932, ia dikalahkan di badan legislatif. Pada tahun 1833, ia gagal kembali dalam bisnis. 1836, ia bahkan sempat patah semangat, tetapi ia terus melangkah. Pada tahun 1838, ia gagal dalam kontes pembicara. Pada tahun 1840, gagal masuk Dewan Pemilihan. 1843 dan 1848, 2 kali gagal dalam masuk Kongres. Pada tahun 1855, gagal menjadi seorang anggota Senat, dan 1856 gagal menjadi presiden, serta pada tahun 1858 gagal kembali sebagai anggota Dewan Senat. Tapi kemudian teman-teman, pada tahun 1860, ia bahkan dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke-16. Bayangkan, selama bisa dibilang ini adalah sudah berpuluh tahun dia gagal, tapi pada tahun 1860 ia bahkan dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke-16, dan nama Abraham Lincoln hari ini dikenal sebagai salah satu pemimpin paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Yang membuat Lincoln luar biasa bukan karena ia tidak pernah gagal, justru sebaliknya teman-teman, ia gagal berkali-kali. Yang membuatnya luar biasa adalah bahwa ia tidak pernah berhenti untuk bangkit dan mencoba lagi. Itulah orientasi pada tindakan yang sesungguhnya dari pengalaman Abraham Lincoln. Baik teman-teman, mari kita tarik benang merah dari seluruh pembahasan kita. Wirausahawan yang berhasil bukan yang paling beruntung, bukan yang paling berbakat, melainkan yang paling konsisten bergerak dan bertingkat. Wirausahawan yang sukses selalu berorientasi pada tindakan, bukan hanya sekedar wacana. Setiap ide harus dieksekusi. 7 kebiasaan efektif menurut Covey tadi menjadi landasan karakter wirausahaan yang perlu kita ingat. Yang pertama itu proaktif, goal-oriented, prioritas, win-win, serta memahami sinergi dan pengembangan diri. Karakter berorientasi tindakan dibentuk melalui kebiasaan yang dilatih secara konsisten setiap hari. Win-win solution yang menjadi sinergi terbaik dan membangun hubungan bisnis yang berkelanjutan, saling menguntungkan, serta kisah Lincoln tadi membuktikan bahwa kegagalan bukan akhir, melainkan batu loncatan menuju kesuksesan bagi mereka yang tidak berhenti bertindak. Jadi, dan seperti yang diajarkan kisahnya itu, kegagalan bukan akhir dari perjalanan. Selama kita tidak berhenti bertindak, selama kita terus belajar dan bangkit, tujuan itu akan tercapai pada waktunya. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi kapan waktu yang tepat untuk kita mulai. Jadi pertanyaannya adalah apa yang bisa kita lakukan dan mulai dari sekarang. Mari kita renungkan dalam hati kita masing-masing. Dengan demikian teman-teman, yang dapat saya sampaikan mengenai orientasi pada tindakan, saya ingin menutupnya dengan satu kalimat yang mudah-mudahan bisa memotivasi kita, yaitu dunia tidak berubah karena niat, dunia berubah karena tindakan. Oleh sebab itu, jangan hanya bermimpi, ambillah tindakan karena kesempatan tidak akan datang 2 kali. Saya menyadari teman-teman masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi ini, dan saya sangat terbuka untuk pertanyaan maupun masukan dari